Bang, perkenalin Bang diri Abang. Iya. Iya, saya Haji Cahyadi Habibi, Abang panggil saya Bang Haji Habibi. Kebetulan sekarang saya menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Provinsi DKI Jakarta. Saya jadi Kepala Bidang Agama di KNPI Provinsi DKI Jakarta. Terus kalau di organisasi kemasyarakatan, kebetulan saya menjabat sebagai Ketua DPD Porkabi Jakarta Utara. Bicara tentang etnis. Jadi kalau bukan kita yang lanjutin yang ngembangin etnis, siapa lagi? Jadi yaudah terjun, turun, belajar menjadi tokoh Betawi. Mudah-mudahan jadi tokoh beneran. Di KNPI sendiri saya bertugas apa ya? Istilahnya miniaturnya Indonesia. Jadi kalau kata parlemen, saya menteri agamanya. Menteri agamanya anak muda di Provinsi DKI Jakarta. Oke Bang, basicnya memang Abang pernah yang pendidikan di dunia pesantren kah atau agama yang lebih detail itu Bang? Iya, alhamdulillah saya dari mulai SD, itu udah apa ya istilahnya, makan bangku pesantren. Oh itu memang dari kecil ya Bang? Kecil dari pesantren, terus lanjut SMP di Asafiyah 3 tahun, terus SMA pesantren lagi di Aliyah Bogor. Saya sempat ke Yaman, ke Hadramaut, nggak sampai setahun sih, beberapa bulan, terus masuk lagi di Kairo sebentar, terus baru kuliah. Oke Bang, menyangkut masalah Islam itu rahmatan lil alamin. Kali ini kita membahas tema jihad Islam rahmatan lil alamin. Menurut Abang, jihad di mata kacamata Islam itu seperti apa sih Bang? Jihad itu memang banyak banget yang menafsirkan dan banyak juga yang salah tafsirkan. Sebenarnya kalau berbicara jihad di dalam Islam, kita mencari ilmu pun termasuk di dalam jihad. Ketika kita di dalam mencari ilmu, berangkat ke sekolah atau mencari nafkah untuk keluarga, di dalam perjalanan kita amit-amit terkena musibah, kita digolongkan dengan orang-orang yang sedang berjihad. Adapun sedang berjihad itu di zaman Rasul kan jihadnya berperang melawan kafir Quraisy pada saat itu. Sekarang kita udah nggak ada perang, jadi jihadnya kita jihad menuntut ilmu, jihad mencari nafkah untuk keluarga. Ketika amit-amit kita di situ menjemput ajal, kita digolongkan dengan orang-orang yang berjihad, masuk surga tanpa hisab. Gitu. Oke Bang, lanjut Bang. Apa enggak sih ada pandangan beberapa orang tentang radikalisme itu banyak dinasuki dari kalangan agama kita Bang, agama Muslim. Itu juga Abang pendapat ini? Ya, kalau saya sih bukan karena saya memang agama Muslim ya, tapi karena memang dari kacamata saya pribadi, toh mereka memang seolah mengakomodir, membuat jadi seolah-olah Islam itu adalah agama teroris. Padahal kan memang realitanya toh banyak banget yang jauh lebih kejam gitu. Kayak mohon maaf, bicara pembantaian negara Amerika sendiri pun dia membantai warga asli Amerikanya. Itu penduduk aslinya udah nggak ada. Sampai sekarang jadi dari zaman yang penduduk aslinya udah nggak ada. Jadi yang dibilang teroris itu sebenarnya yang mana? Kalau dikaitkan dengan Islam, ajaran Islam sendiri pun tadi sudah dibilang bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat kan kasih sayang. Alam itu kan semesta. Jadi
Islam itu kasih sayang untuk semesta alam. Di Islam bukan saja sudah dewasa diajarkan berdamai. Dari kecil kita sudah diajar bagaimana cara baik dengan lingkungan masyarakat dengan diri sendiri. Jadi kalau bicara terorisme melengkapkan dengan Islam, saya rasa salah. Karena kita dari kecil sudah diajar bagaimana cara baik diri sendiri atau Oke bang. Kalau menurut abang radikalisme itu apa sih bang? Pemahaman radikalisme itu menurut pandangan abang sebagai seorang masih bisa dibilang tokoh pemuda lah ya, yang notabene mengenyam dunia pendidikan dari kecil lu udah tahu agama gitu kan, dari pesantren ya. Menurut abang tuh radikalisme itu apa sih? radikalisme iya, radikalisme itu kekerasan. Segala bentuk kekerasan ya, itu radikalisme. Jadi mengajar dengan kekerasan, mengajak dengan kekerasan, apapun bentuk kekerasan radikal menurut saya ya. Gitu sih. Oke bang, kalau menurut abang adalah radikalisme ajaran atau anutan yang mengajarkan kepada kekerasan, itu bisa nggak sih bang ditimbulkan dari paham-paham yang secara radikal mengajarkan kepada teman-temannya atau sekelompoknya untuk berbuat caci maki atau intoleran terhadap orang lain? Menurut abang seperti apa? Iya, mereka lebih kepada itu. Jadi mereka timbulnya pasti intoleran karena keegoisan yang timbul gitu, dalam ajaran mereka. Kadang ada juga yang mengatasnamakan Islam, bahwa ajaran mereka harus membunuh, kayak darahnya halal lah, terus segala macam. Itu di zaman perang. Tapi maksudnya cara mengaplikasikan hadis, cara mengaplikasikan Quran. Di zaman sekarang toh kiai sendiri, guru sendiri pun tidak mengajarkan ya. Kita lebih ditekankan untuk berdamai, untuk menebarkan kasih sayang gitu kan. Bukan menebarkan intolerannya, bukan menebarkan ujaran kebenciannya gitu. Setuju nggak sih kalau misalkan orang itu belajar separuh gitu, setengah-setengah tanpa belajar tanpa guru atau dia belajar otodidak gitu? Setuju nggak sih bang paham-paham radikalisme itu timbul dari hal-hal seperti itu? Bisa, iya. Malah kebanyakan dari situ. Dibilang belajar tanpa guru itu gurunya setan. Gitu. Jadi memang kita di pesantren pun diajari ya belajar harus dengan gurunya gitu. Dan kita belajar sendiri itu apa? Mutolaah itu mengulang pelajaran yang sudah diajarin sama guru gitu. Jadi guru kita udah ngajarin A sampai C gitu. Begitu di rumah kita mutolaah lagi, kita ulang lagi pelajaran yang udah diajarin sama guru, bukan belajar yang belum diajarin gitu. Takutnya kadar pemahaman kita kan beda, yang kita baca kadar pemahamannya lain, akhirnya salah paham, salah tafsir. Lagi cerita di zaman Rasul diaplikasikan di zaman sekarang. Oke bang, lanjut ke pertanyaan terakhir. Mungkin ini pertanyaan kita terakhir adalah gimana sih bang untuk meyakinkan atau memberikan keterangan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kita cinta damai, kita juga toleransi gitu. Karena negara kita adalah negara yang banyak suku, budaya, bahasa, bangsa gitu kan bang. Agama pun kita berbeda-beda. Boleh dong bang kasih arahan untuk teman-teman kita di luar sana? Contohnya nggak usah jauh-jauh di negara kita sendiri aja.
negara kita negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia, ya kan? Oke. Kalau kita memang negara yang agama yang intoleran, negara yang penuh dengan radikalisme, agama yang tidak mengutamakan rahmatan lil alamin tadi, mungkin agama-agama yang minoritas tersingkir, gitu. Karena ya muslim mayoritasnya, tapi balik lagi tadi, karena di Islam diajarkan rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang agama perdamaian untuk semesta alam, bukan cuma untuk kaumnya, bukan cuma untuk negaranya Indonesia, tapi untuk seluruh dunia. Jadi ya udah, kita saling toleran, saling berbagi. Malah terkadang terlalu toleransinya kita malah dibilang gitu. Jadi menurut saya, kalaulah Islam tidak mengamalkan rahmatan lil alamin, ya, ini negara Indonesia nggak akan damai. Karena jelas di negara Indonesia, bahkan di dunia, muslim terbanyak adalah kita, gitu. Terima kasih Pak. Nah, jadi kesimpulannya adalah mengenyam pendidikan atau mengenyam ilmu harus seluruhnya ya Bang ya, sehingga jangan sampai salah langkah dan menafsirkan segala hal sesuatu itu memang perlu benar-benar dievaluasi ya Bang, jangan sekali mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan sendiri. Sebenarnya Islam itu memang rahmatan lil alamin. Jadi radikalisme itu bukan saja dari agama kita, tapi dari paham-paham yang memang menjerumuskan pada kekerasan.